Oke, halo semua. Ketemu lagi di mata kuliah Manajemen Keuangan. Ini di minggu kelima kita akan membahas mengenai keputusan investasi atau investment decision. Oke, sebentar. Oke, yang pertama akan kita bahas mengenai keputusan investasi yaitu bisnisnya. Kenapa sih perusahaan itu harus menginvestasikan uang mereka? Yang pertama, untuk meningkatkan pendapatan. Biasanya investasi yang menghasilkan pendapatan tinggi itu merupakan investasi untuk memperluas bisnis, ya, atau mungkin juga melibatkan pengambilan produk yang sudah ada dan menjualnya ke pasar baru untuk meningkatkan pendapatan. Yang kedua, ada investasi untuk mengurangi biaya. Jenis investasi untuk mengurangi biaya, contohnya adalah ketika perusahaan membeli peralatan baru karena peralatan yang lama sudah usang sehingga kinerjanya kurang efektif atau efisien. Jadi peralatan baru itu digunakan supaya biaya memproduksi barang tersebut berkurang. Yang ketiga ada investasi wajib. Perusahaan seringkali harus melakukan investasi untuk memenuhi peraturan keselamatan dan lingkungan. Contohnya, perusahaan memiliki peralatan keselamatan untuk karyawannya yang bekerja misalnya bekerja di konstruksi, lalu persyaratan lingkungan gitu ya, AMDAL dan sebagainya gitu ya. Investasi ini tidak menghasilkan pendapatan atau mengurangi biaya, tapi diperlukan bagi perusahaan untuk terus menjalankan bisnis dan mematuhi peraturan yang berlaku supaya tidak ada masalah gitu di depannya. Oke. Nah, tidak semua investasi itu mempunyai potensi untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Ada beberapa analisis untuk menemukan investasi yang paling menjanjikan. Yang pertama, ada net present value atau NPV, ada indeks profitabilitas atau profitability index, ada tingkat pengembalian internal atau IRR, dan juga payback period. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada net present value. Net present value adalah perbedaan antara nilai sekarang dari arus masuk kas dan arus kas keluar. Dengan demikian NPV memperkirakan jumlah keuntungan yang dihasilkan proyek. Nah, ini ada rumusnya. Kita langsung ke contoh aja ya. Nah, contohnya kita saat ini membeli sebidang tanah harganya 50 juta. Lalu suatu perusahaan menghubungi dan bersedia membeli tanah tersebut di tahun depan dengan harga 60 juta. Berapakah net present value penerimaan tersebut jika tingkat bunga yang relevan adalah 15%? Nah, cara menghitungnya gimana? Ini tadi rumusnya. CN ini adalah nominal yang akan kita terima, gitu ya. Lalu dibagi 1 ditambah tingkat bunga, pangkat N ini tahun, 1 tahun karena 1 tahun ke depan, tadi 60 juta uang yang akan kita terima di 1 tahun ke depan, dengan nilai tingkat bunga 15%, maka hasilnya adalah 52,17 juta. Nah, 52,17 juta ini dikurangi tadi investasi kita awal 50 juta, jadi net present value-nya adalah 2,17 juta. Artinya positif ya, NPV positif ini menunjukkan bahwa present value penerimaan lebih besar daripada pengeluaran. Gitu. Jadi ini digunakan untuk menghitung nilai yang sebenarnya dari investasi kita, dari pengembalian investasi kita. Selanjutnya ada profitability index. Nah, profitability index adalah nilai tunai semua kas masuk yang diterima sesudah investasi awal dibagi dengan investasi awal atau kas keluar. Kita langsung ke contohnya aja ya, ini rumusnya. Contohnya, ada sebuah rumah dijual dengan harga $90.000. Apabila Anda membeli rumah tersebut, perlu ada perbaikan dengan biaya $2.000. Nah, Anda berniat menjual kembali rumah tersebut dengan harga $100.000. Rumah tersebut diperkirakan akan kembali terjual dalam beberapa hari setelah diperbaiki. Tuh, karena demand yang tinggi. Oke, cara menghitungnya adalah $100.000 atau uang yang akan diterima itu dibagi uang yang dikeluarkan. Tadi 9.000 harga beli ditambah 2.000 biaya perbaikan. Jadi hasilnya profitability index-nya adalah 1,087. Nah, ketika nilai profitability index ini lebih besar dari 1, nilai NPV juga akan positif karena searah gitu ya. Dan seharusnya investasi tersebut dipilih oleh perusahaan kalau misalnya tidak ada pilihan
NPV atau profitability index-nya yang lebih tinggi. Jika nilai profitability index-nya kurang dari 1, nilai NPV-nya juga akan negatif. Hal ini mengindikasikan investasi yang kurang baik gitu. Harusnya tidak perlu dipilih. Oke, sebelum kita masuk ke ini selanjutnya, saya kasih contoh yang lain, soal yang lain supaya kalian lebih mengerti. Nah, ini ada contohnya, contoh lain. Kalau tadi menghitung NPV-nya itu sederhana, 1 tahun setelah kita berinvestasi, dan profitability index-nya juga langsung diterima setelah kita berinvestasi. Nah, ini contohnya adalah sebuah proyek yang cash flow yang akan kita terima atau uang yang akan kita terima itu berturut-turut, tidak sekaligus ya. Jadi bertahap selama 5 tahun ke depan. Jadi tidak langsung diterima dan ini secara 5 tahun ke depan. Bagaimana cara menghitungnya? Nih contohnya begini. Proyek ini akan memberikan cash flow 5 tahun ke depan dan investasi awalnya adalah $100.000. Nah, lalu tingkat suku bunganya adalah 17%. Nah, ini adalah cash flow yang akan diterima oleh perusahaan setelah berinvestasi. Ini cash flow minus $100.000 karena tadi ini investasi awal. Di tahun pertama perusahaan akan mendapatkan $70.000, di tahun kedua akan mendapatkan $30.000, begitu juga di tahun ketiga. Di tahun keempat akan mendapatkan $25.000 dan di tahun kelima $10.000. Nah, untuk menghitung net present value-nya, 5 cash flow ini harus kita present value-kan. Rumusnya sama kayak tadi. Itu ya, kita present value-kan satu-satu dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Itu ya. Nih, sebentar saya kasih contoh perhitungannya. Supaya kalian ingat rumusnya tadi ya. Rumus untuk menghitung present value itu adalah nominal ini dibagi 1 ditambah tingkat suku bunga pangkat tahun. Jadi contohnya gini, di tahun pertama ini kan $70.000 nih, di Excel-nya nih saya hitungin ya. $70.000 dibagi dengan 1 ditambah 17, ini adalah tingkat suku bunga pangkat 1 karena di tahun pertama. Jadi hasilnya adalah $59.829. Ya, 70.000 dibagi 1,17. Nah, di tahun kedua sama 1 ditambah 0,17 tingkat suku bunga pangkat 2 karena ini tahun kedua. 30.000 dibagi 1,37 hasilnya adalah 21.915. Begitu rumusnya sampai tahun kelima, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5 gitu ya. Lalu dijumlahkan hasilnya adalah 118, saya besarkan lagi. Nah, setelah di present value-kan semua cash flow di masa depan ini, dijumlahkan hasilnya adalah 118.378 $. Nah, tadi investasi kita berapa? $100.000 ya. Maka ini dikurangi investasi awal, hasilnya NPV-nya adalah $18.378. Nah, ini bisa langsung digunakan untuk menghitung profitability index, yaitu ini $118.000 dibagi $100.000, hasil profitability index-nya adalah 1,18 gitu ya. Nah, itu kalau misalnya NPV dan profitability index-nya untuk cash flow yang bertahun-tahun dan tidak sekaligus gitu ya. Jadi semua cash flow-nya di present value-kan dulu. Oke, kembali ke yang tadi. Oke, selanjutnya ada internal rate of return, yaitu suatu tingkat diskonto yang menyebabkan present value nilai terminal, di mana nilai terminal adalah future value dari kas masuk yang digandakan dengan biaya modal. Jadi intinya, internal rate of return itu adalah suatu cara untuk mengetahui tingkat bunga dari investasi yang kita lakukan. Jadi contohnya gini, suatu perusahaan membeli mesin gitu ya, mampu memproduksi sekian barang dengan
penghasilan sekian. Nah, berapa sih sebenarnya tingkat keuntungan kita itu berapa persen gitu. Nah, itu menggunakan internal rate of return. Nih, langsung ke contoh ya. Ada satu perusahaan transportasi membeli 50 buah taksi dengan harga 30 juta per unit. Usia ekonomisnya 4 tahun, dengan nilai sisa 4 juta, dan mereka menggunakan penyusutan garis lurus. Kalian sudah tahu ya, cara menghitung depresiasi atau penyusutan. Nah, lalu taksi dioperasikan 300 hari setahun, dengan supir harus memberikan setoran per hari 50.000. Nah, lalu biaya-biaya yang bersifat tunai di taksi harus sebesar 3 juta per tahun untuk satu taksi. Nah, berapa NPV untuk usaha taksi tersebut jika perusahaan terkena tarif pajak penghasilan sebesar 35%. Sorry, ini bukan NPV, harusnya IRR ya. Nanti saya ubah. Oke, nah kita menghitung dulu nih berapa laba mereka dan kas masuknya. Yang pertama, tadi supir harus nyetor 50.000 per hari, dikali jumlah taksi 50 taksi, dikali hari operasional. Jadi hasilnya 750 juta. Dikurangi biaya, tadi biaya per taksi per tahun itu 3 juta, dikali 50 taksi hasilnya 150 juta. Penyusutannya berapa? Penyusutannya tadi dengan garis lurus selama 4 tahun, satu taksi harganya kan 30 juta, dikurangi nilai sisanya 4 juta, jadi 26 juta, dibagi 4, dikali 50 taksi. Jadi, biaya penyusutan keseluruhannya selama 1 tahun itu adalah 325 juta. Total biayanya 750 juta, kurangi ini, jadi 475 juta. Nah, total biayanya adalah ini kurang tambah ini ya, 475 juta. Lalu laba operasinya adalah 750 juta dikurangi 475 juta, jadi 275 juta. Lalu dikurangi pajak, 35% dari 275 juta, yaitu 96.250 juta. Nah, laba setelah pajaknya, itu 275 dikurangi ini, jadi 178.750 juta. Itu laba setelah pajak. Nah, untuk IRR itu, kita harus tahu kas masuk mereka itu berapa. Cara menghitung kas masuk itu adalah penyusutan ini tidak dimasukkan ke dalam perhitungan kas masuk. Jadi, tadi 750 juta penghasilan 1 tahun, dikurangi biaya tunai selama 1 tahun, dikurangi pajak. Jadi, tidak dikurangi biaya penyusutan. Ini hasilnya 503.750 juta. Nah, IRR ini kan untuk menghitung tingkat bunga nih. Jadi caranya adalah dengan trial and error. Ini memang agak ribet nih untuk IRR ini. Nih contohnya, perhitungan pertama kita masukkan dengan bunga 16% per tahun. Nih di tahun ke-0 kita berinvestasi dengan nominal tadi 30 juta dikali 50 taksi. Jadi investasi awalnya 1,5 miliar. Lalu ada kas masuk di tahun pertama tadi yang setelah kita hitung ada 503.750 juta sampai tahun keempat gitu ya. Nah, kas masuk ini, penghasilan ini kita present value kan dengan tingkat bunga 16 tahun. Rumusnya sama kayak tadi ya. 503.750.000 dibagi 1 ditambah 16% pangkat 1 tahun pertama gitu ya, untuk tahun kedua gitu. Nah, sampai tahun keempat, nah di tahun kelima ini 200 juta ini apa? 200 juta ini adalah nilai sisa penyusutan tadi, kan penyusutan nggak dimasukin ya. Nah, ini nominal sisa penyusutannya untuk 50 taksi. Ini di present value kan, jadi hasilnya segini. Ditotalkan present value dari kas masuknya, jadi 1.519 juta sekian. Itu kalau kita menggunakan tingkat suku bunga 16% per tahun. Lalu kita coba dengan tingkat bunga 17% per tahun. Sama caranya, di tahun ke-0 kita ada investasi awal 1,5 miliar, kas masuknya sama, di present value kan dengan tingkat bunga 17% per tahun. Jadi nominalnya segini untuk 5 tahun. Nah, totalnya adalah 1.489 sekian. Nah, untuk IRR ini kita mencari tahu
kan kita mencari tahu bunga berapa sih yang kita peroleh dari investasi tersebut. Nah, jadi kita harus mencari, ininya harus sama nih dengan investasi awal. Jadi total present value-nya itu harus sama, harus persis 1,5 miliar. Gitu ya. Nah, ini rumusnya. Nah, dengan trial and error tadi, 16% kan hasilnya segini present value-nya, 1,5 miliar sekian. Nah, dengan 17%, 1,4 miliar sekian. Selisihnya berapa? Dikurangi, jadi selisihnya 30.802.500 rupiah. Nah, yang kita inginkan adalah agar sisi kanan persamaan kalau kita selisihkan. Yang kita inginkan adalah agar sisi kanan sama dengan 1,5 miliar. Nah, makanya tadi kan kalau 17% kita pakai 17% terlalu besar. Makanya kita pakai 16%, selisihnya 19 juta sekian, dibagi 30 juta kali 1% jadi 0,65. Ditambahkan 16% jadi bunga IRR-nya itu adalah 16,65%. Jadi perusahaan itu mendapatkan return dari investasinya adalah sebesar 16,65%. Itu. Lalu yang terakhir ada payback period. Payback period ini paling simple. Intinya adalah berapa sih jangka waktu yang kita butuhkan untuk mendapatkan break even point atau investasi awal kita kembali gitu ya, nominal investasi awal kita untuk kembali. Nah, menggunakan contoh sebelumnya, sama tadi coba pakai contoh yang sebelumnya, investasi yang dikeluarkan awal 1,5 M. Di tahun keempat akan ada kas masuk tadi ya, 503 750 juta. Di tahun keempat ada kas masuk 200 juta dari penyusutan. Maka perhitungan payback periodnya, kita kan akan menghitung berapa lama kita akan mendapatkan 1,5 miliar ini kembali ya. Kalau 3 tahun kan terlalu besar nih, lebih dari 1,5 miliar, makanya kenapa kita kali 2. Jadi 503 750 juta dikali 2 hasilnya 1 miliar 7.500 rupiah. Nah, sisanya berapa yang belum? 492 500 juta. Nah, diharapkan dalam kembali waktu nominal 100 juta ini dibagi 503 dikali 12 jadi 11,73 bulan. Jadi untuk mendapatkan 1,5 miliar kembali, perusahaan tersebut membutuhkan 2 tahun 11,73 bulan. Gitu. Oke. Itu tadi 4 cara untuk memilih investasi yang baik untuk perusahaan. Lalu kita selanjutnya harus bisa memproyeksi arus kas. Untuk bisa memproyeksi arus kas, yang pertama kita jangan memasukkan sunk cost. Sunk cost ini apa sih? Sunk cost ini contohnya adalah kalau perusahaan ya pabrik contohnya beli suatu mesin. Suatu mesin itu ternyata tidak beroperasi sesuai dengan yang diharapkan atau mungkin malah produknya tidak laku di pasaran. Jadi mesin tersebut tidak lagi bisa digunakan oleh perusahaan. Nah, itu disebut sunk cost. Jadi istilahnya kayak biaya yang sia-sia dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, itu tidak boleh dimasukkan dalam proyeksi arus kas. Yang kedua, ada biaya overhead. Biaya overhead juga tidak boleh dimasukkan dalam proyeksi arus kas. Overhead itu apa sih? Contohnya biaya pengamanan gedung, lalu biaya penerangan, gitu ya. Intinya adalah biaya yang tidak bisa dimasukkan ke dalam biaya suatu produk secara spesifik sebagai biaya suatu produk, itu namanya biaya overhead. Nah, yang ketiga, penting juga untuk memasukkan opportunity cost. Ya, kalian sudah tahu ya opportunity cost itu apa. Pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Lalu yang keempat, taksirlah arus kas atas dasar inkremental atau selisih. Dan yang kelima, abaikan pembayaran bunga dan biaya pembiayaan lainnya. Untuk menganalisis investasi dan menentukan apakah investasi tersebut menambah nilai bagi perusahaan, biasanya digunakan rumus free cash flow. Free cash flow itu rumusnya adalah ini biasanya nominal-nominalnya itu kita bisa peroleh dari laporan laba rugi ya. Yang pertama net operating income dikurangi pajak ditambah biaya depresiasi dikurangi peningkatan dalam biaya modal dikurangi peningkatan dalam biaya operasional gitu. Jadi hasilnya adalah free cash flow. Ini biasanya data-datanya ada di laporan laba rugi.
Lalu tahap-tahap proyeksi arus kas. Yang pertama, kita memperkirakan arus kas dari operasional proyek. Yang kedua, kita menghitung persyaratan modal kerja proyek. Yang ketiga, kita menghitung persyaratan belanja modal proyek. Dan yang keempat, baru kita menghitung arus kasnya. Ini ada contohnya. Contohnya ada suatu perusahaan mendapatkan penjualan dalam 1 tahun itu 2 miliar, gitu ya. Biayanya itu 1 miliar. Ini menurut akuntansi ya, yang dicatat dalam akuntansi. Nah, ini adalah untuk memperkirakan arus kas. Penyusutannya 500 juta. Nah, penyusutan tadi yang seperti dibilang tidak masuk dalam perhitungan arus kas. Lalu ada pajak, pajak tetap masuk. Laba setelah pajak, kas masuk bersihnya 850 juta jadinya. Kas masuk bersih ini dapat dari mana? Dapat dari laba setelah pajak yaitu 350 juta ditambah penyusutan. Itu 500 juta, jadi hasilnya kas masuk bersihnya 850 juta. Gitu. Ini untuk simpelnya contoh memproyeksi arus kas. Oke, cukup sekian pertemuan kelima kita. Sampai ketemu lagi di pertemuan ke-6.